pemirsa TV Andi dan tentunya apa kabar juga buat Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Kembali lagi kita bertemu dalam talk show Andi Academy di setiap hari Jumat, di mana kita akan memperbincangkan topik-topik di seputar dunia pendidikan di Indonesia. Dan pada hari ini topik yang akan kita bahas sangat menarik, yaitu gamification. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang hari-hari ini banyak pertanyaan, kenapa sih siswa saya nggak mau fokus, kenapa siswa saya pasif, kenapa siswa saya cepat bosan kalau ada di kelas. Bahkan saya menjelaskan mereka kayak nggak mau perhatiin. Nah, banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam keseharian Bapak Ibu guru yang berkisar seputar masalah ini tadi. Nah, hari ini kita bersama langsung dengan pakarnya dari PGRI bersama dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit akan berbincang bersama, berdiskusi seputar masalah ini, tepatnya bagaimana meningkatkan prestasi siswa dengan gamification atau gamifikasi ini. Jadi membuat proses belajar yang seru dan menyenangkan ya Prof. Halo Prof Eko, selamat siang, apa kabar Prof? Selamat siang Mbak Dwi, kabar baik. Iya, Selamat bertemu lagi di hari Jumat. ya, terima kasih sudah kembali lagi Prof membersamai kita dalam talk show bersama Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia hari ini. Dan hari ini topik kita mengasihkan ya, gamification. Nah, game ini selama ini identik Ya, dengan permainan dengan hal-hal yang mungkin bagi sebagian Bapak Ibu guru atau orang tua murid bahkan masih diidentikan dengan hal-hal yang negatif, pusreng, gitu ya. Nah, kita akan masuk bagaimana game atau gamification ini dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin Prof Eko bisa ya, memberikan terlebih dahulu penjabaran awal. Bagaimana sih Prof ini ya, konsepnya gamifikasi ini? ya. Jadi sebenarnya konsep gamifikasi dalam dunia pendidikan itu sudah lama masuknya ya. Bahkan sebelum keluar game-game yang anak-anak ketagihan belakangan ini seperti ada Nintendo, Xbox, PlayStation. Jauh sebelum itu di dalam dunia pendidikan itu dikenal sebagai suatu istilah yang namanya serious games ya. Serious games itu yang mungkin Bapak Ibu mudah untuk membayangkan adalah terkait dengan ini flight simulator ya. Waktu saya kecil ada game judulnya Flight Simulator, bagaimana seseorang itu belajar menjadi pilot ya. Nah, Mbak Dwi, kalau Mbak Dwi tanya itu pilot-pilot Garuda, pilot-pilot Citylink, pilot-pilot apa namanya penerbangan-penerbangan lain, itu dulu latihannya gimana ya sebelum jadi pilot? Nah, mereka dulu latihan di sebuah ruangan simulasi. Dan di ruangan simulasi itu mereka menggunakan software namanya Flight Simulator. Nah, Flight Simulator yang tadinya hanya untuk para calon pilot itu diperkenalkan juga di publik hingga orang-orang yang mungkin senang pesawat terbang, pengen jadi pilot tapi tidak mau berjalankan karir sebagai pilot bisa main di situ. Nah, awalnya itu kalau dalam dunia pendidikan itu dipakai untuk simulator dan istilahnya adalah serious games, games yang serius gitu ya. Nah, kenapa konsep gamification mulai mengemuka lagi di akhir-akhir ini? Begini Bapak Ibu sekalian, setelah orang-orang melihat fenomena bagaimana anak-anak modern zaman sekarang itu tergila-gila bermain games. Ya, tergila-gila bahkan ada yang mengatakan sudah addicted atau ketagihan. Kok bisa ya anak-anak ketagihan main game? Bisa nggak dibayangkan kalau anak-anak Indonesia itu bukan saja ketagihan game, tapi ketagihan belajar. Waduh, kalau anak-anak Indonesia ketagihan belajar, itu kan pasti negara kita akan bisa meloncat maju begitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa anak-anak kita tuh males belajar, tapi kok senang bermain games? Mulailah para peneliti meneliti apa yang membuat anak-anak kita itu tergila-gila addiktif bermain games. Dipretelilah games itu.
dari segi psikologis, dari segi biologis, hormon-hormon manusia yang apa namanya yang di trigger dengan adanya games dan lain sebagainya. Nah, di situ dicoba dicari elemen-elemen penting karena ada hipotesis yang mengatakan jangan-jangan kalau elemen-elemen main games itu kita bawa ke ruang kelas, anak-anak jadi senang belajarnya. Itulah awalnya gamification dikembangkan konsepnya. Nah, keluarlah kemudian elemen-elemen games itu, Bapak Ibu sekalian. Misalnya apa? Apakah games itu selalu bermain? Bermain itu kan pendekatannya. Ternyata setiap games itu ada tujuannya. Ada games petualangan misalnya, yang tujuannya mencari harta karun. Ada games yang tujuannya adalah menciptakan tim sepak bola atau tim olahraga yang nanti akan melawan tim-tim lain di seluruh dunia sehingga kita ingin menjadi juara dunianya. Ada games yang tujuannya mengumpulkan berbagai jenis artefak koleksi. Jadi selalu games itu ada tujuannya. Makanya anak-anak itu kembali terus karena apa? Tujuannya belum tercapai. Jadi dia benar-benar merasa tertantang untuk mencapai tujuannya itu. Itu elemen pertama. Kemudian ada elemen kedua, apa itu? Di dalam games itu untuk mencapai tujuan itu ada levelnya. Levelnya dari yang mudah sekali sampai makin lama levelnya makin sulit sehingga tujuan tercapai. Nah, yang membuat games tuh pinter. Pasti kalau kita level 1, level 2 sampai level 10 itu kita bisa lewati dengan baik. Dan setiap kali level lewat itu, kita mendapatkan feedback. Kadang-kadang feedbacknya pujian loh. Hebat kamu, sudah lewat level 1. Congratulations, you save the world. Udah lewat level 2. Wah, kita dipuji terus tuh setiap kali lewat level ya. Itu penting kenapa? Karena kita merasa yang bermain game itu achieve satu target dan ada pengakuan target itu sudah tercapai dan kita dipuji. Siapa sih orang yang nggak suka dipuji? Orang tua saja suka, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, kemudian itu ada levelnya. Ketiga, di games itu kalau Anda berhasil mencapai sesuatu, tantangan sesuatu, itu dapat reward. Apa itu rewardnya? Ada yang bentuknya koin, ada yang bentuknya token, ada yang bentuknya karakter, ada yang bentuknya apa apa, ada yang bentuknya nilai gitu ya, macam-macam bentuk poinnya itu. Ya sehingga apa? Sehingga kita merasa dihargai. Bagaimana kalau kita gagal? Nah, ini penting. Ada reward, ada punishment. Punishment di dalam game itu bukan artinya kita gak bisa main game lagi. Kita diberi kesempatan untuk mengulang menjalani level itu sampai kita bisa. Jadi kita tidak takut gagal karena hukumannya mendidik mengulangi sesuai yang kita inginkan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat ada komponen kompetisi. Ya, lihatlah di game-game itu kan ada pemecah rekor, ada leaderboard, ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Gitu kan? Nah, ini menciptakan keinginan kita ingin menjadi yang terbaik, menjadi yang pertama dan lain sebagainya. Nah, unsur elemen yang kelima apa itu? Di dalam game itu yang mengendalikan kita sebagai pemain, ya. Jadi kita merasa kita punya kendali terhadap perjalanan kita mencapai tujuan itu. Terserah kapan kita mau main, seberapa cepat, levelnya bisa kita pilih yang mudah, medium, atau yang sulit, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak elemen-elemen games itu yang membuat anak-anak menjadi ketagihan. Di dalam konteks pendidikan katanya orang itu senang jika berada di dalam suatu situasi yang aman dan nyaman. Dalam hari ini aman. Bisakah di dalam kelas kita ciptakan aman dan nyaman untuk belajar? Aman dan nyaman untuk belajar itu artinya bukan kita belajar nggak diganggu, bukan. Saya merasa nyaman di dalam kelas apabila teman-teman saya, guru-guru saya, semuanya ramah-ramah.
Saya akan merasa senang kalau kita saling memuji. Kalau ada kesulitan, saya bisa ngomong tanpa takut dibully oleh orang lain karena saya tidak tahu. Itu maksudnya aman dan nyaman. Nah, elemen game tadi itu ada tujuannya, ada levelingnya, ada rewardnya, ada leaderboardnya, ada pengendalian oleh pemain game. Itu dicoba dibawa ke dalam kelas. Nah, kalau benar, siapa tahu pembelajaran menjadi seru dan menyenangkan. Itu Mbak Dwinita. Ya, oke Prof, terima kasih banyak. Jadi memang ada dua hal yang berbeda ya dari konsep pembelajaran di masa lalu atau konvensional dengan yang berbasis game ini. Tadi waktu Prof cerita saya langsung bayangin, misal anak-anak zaman sekarang mungkin yang suka MLBB ya, pada saat mereka pamer aku udah Grandmaster, aku udah Elite, Legend, Mythic dan lain-lain. Itu sebetulnya konsep itu juga bisa kita pakai di pembelajaran dengan nilai mungkin C, B, A, itu kan leveling juga ya sebetulnya atau apa? Scoring. Nah, menarik ini Ya, Prof, dan mungkin ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru juga untuk mulai memakai gamification ini. Nah, sekarang pengaplikasiannya ini Prof, apakah akan selalu identik dengan kita memakai aplikasi atau platform tertentu atau bisa kita berlakukan secara manual tanpa ketergantungan pada misal gadget dan internet? justru tidak perlu pakai gadget dan internet. Tahu nggak Mbak, sebenarnya anak-anak Indonesia sudah mengalami gamification, tapi tidak sadar aja. Dan dulu itu porsinya sedikit sekali. Kapan itu Mbak Dwinita? Ketika pramuka kan Mbak? Oh iya, betul. Ayo, saya tanya, Betul. pramuka bukannya ada level Mbak? Ada, betul. Ada SKU-nya Ada juga. apa? Kita Ada nanti SKU-nya. kumpulin poin dari SKU. Iya, betul sekali. Ada siaga, ada penggalang, Penggalang, ada penegak. penegak, Ya, ada pendega, ada pembina, betul ya? ya, betul. Nah, siaga aja dibagi tiga, ada siaga mula, siaga bantu, apa satu lagi siaga tata dan lain sebagainya. Dan untuk naik itu SKU-nya harus penuh kan, Mbak? Ya, Coba betul. Mbak lihat baik SKU itu, SKU apa? SKU itu isinya adalah tantangan terhadap kompetensi tertentu. Challenge-nya ada Iya di kan? SKU-nya ya. Oke, Iya. betul sekali. Bahkan lucunya SKU itu di situ ditulis harus bisa nyanyi Indonesia Raya, harus bisa tali temali dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang ngajarin, Mbak, nggak ada bukunya, Mbak. Kita suruh nyari sendiri di sekitar kita, tanya kakak kelas, tanya teman, tanya orang tua, ya kan? Ya. Nah, saya jadi membayangkan sekolah-sekolah Indonesia itu anak-anak nggak usah bawa berat-berat buku, tapi bawa SKU aja disakuin, ya kan? Di situ dibilang Anda harus menguasai ilmu kuadrat. Ya udah, nanti belajar kuadratnya terserah. Mau belajar dari kakak kelas, dari temen, dari internet, ya kan? Dari ruang guru, dari penerbit Andi, silakan. Yang penting nanti kalau sudah bisa ketemu sama guru, perlihatkan nanti kita tanda tangan. Kalau semuanya bisa naik kelas, gampang kan, Mbak? Ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Pasti, Jadi pasti seneng anak-anak kan? iya, betul. Jadi sebetulnya untuk tiap mata pelajaran itu, Bapak Ibu guru juga bisa membuatkan semacam mini SKU-nya ya, Iya. Nah, terus untuk coba Mbak lihat challenge di untuk anak-anak mereka TKS, belajar. Iya, anak-anak, oke. ya, lihat nggak di anak-anak TK itu, gurunya gurunya menghindari menggunakan angka, dia kasih bintang, bener nggak? Iya, betul sekali. Jadi kita menghargai usaha apapun dari bintang satu, bintang dua sampai bintang lima, semua dapat bintang. Itu Mbak. Jadi nggak perlu semuanya harus bintang lima, enggak. Mungkin saya bintang tiga di hal ini, bintang empat di hal ini, bintang dua di hal ini. Yang penting begitu dapat bintang artinya sudah lewat gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, tadi Prof. Eko sudah menjelaskan panjang lebar mulai dari apa gamification-nya dan ternyata ini tidak melulu harus menggunakan aplikasi atau platform. Bahkan bisa menggunakan semacam model pramuka ini ya, menarik sekali. Nah, sekarang Ya, ya.
Sekarang mungkin kita berpindah ke sisi satunya, Prof. Kalau tadi yang manualnya, Prof. Eko sudah jelasin. Nah, yang dengan platform atau game membantu Bapak Ibu guru untuk menciptakan game, mempermudah. Apakah ada, Prof, aplikasi atau platform yang bisa dipakai? Waktu COVID itu, ya, waktu COVID itu semua pada senang pakai Kahoot. Betul ya? Ya, betul. Awal-awalnya tuh. Habis pakai Kahoot mulai mengenal Quizzes. Habis itu mulai mengenal Mentimeter. Kalau kesenangan saya tuh ada yang namanya aduh saya lupa. Apa ada prof-profnya itu. Jadi sekarang ada situs yang isinya tuh semua jenis game yang seperti waktu kita masih kecil Bu Dwinita. Jadi ada yang teka-teki silangnya, ya. Kemudian ada model mencari angka, mencari kata di dalam huruf yang berantakan. Ya, kemudian ada game lagi yang berkaitan dengan apa? Mencari padanan kata dengan definisi dengan kalimat dan lain-lain sebagainya. Udah banyak sekali. Anda tinggal buka saja internet, tulis gamification online free. Ah, itu penting. Gitu. Gamification online free. Maka Anda akan ketemu banyak sekali game-game online yang tidak berbayar untuk bisa Anda pakai di dalam kelas. Bahkan Mbak, yang modelnya video juga banyak Mbak di YouTube Mbak. Saya itu belajar itu dari dari anak saya. Jadi game yang terkait dengan logika, game yang terkait dengan challenge dan lain sebagainya. Jadi YouTube dijalanin, nanti di tengah-tengah di pause sebelum kita mendapatkan jawabannya, kita diskusi di dalam kelas. Jadi skenario-nya banyak sekali, Mbak. Mau manual bisa, mau online bisa, mau hybrid juga bisa. Nah, kalau SD, TK itu sedangkannya gamesnya yang mereka juga terlibat secara fisik. Mereka ikut bermain, ikut loncat-loncat, ikut mewarnai, itu menggerakkan badan. Tapi kalau SMP, SMA mulai yang mengasah kognitifnya biasanya. Ya, jadi misalnya yang menggunakan pemikiran logik, sistematis, algoritmis, dan lain sebagainya. Agar dia memiliki kedewasaan dalam berpikir. Begitu, Mbak. Ya, oke. Baik, terima kasih Prof. Kalau tadi kita sudah masuk tentang aplikasi apa yang bisa digunakan dan bagaimana implementasi sekarang tentang kurikulum. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ini tentang kurikulum yang ketat karena banyak Bapak Ibu guru ternyata yang masih melihat kurikulum sebagai sesuatu yang ketat atau formal yang bahkan beberapa di antaranya mengatakan kan tidak semua mata pelajaran bisa diadaptasikan dalam format gamification. Nah, mungkin Prof. Eko bisa menjelaskan lebih lanjut, Prof, tentang hal ini. Begini, ya. Kita tahu kurikulum adalah seperangkat alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mari kita nggak usah mikir kurikulum yang terlalu besar. Setiap kurikulum kan di breakdown. Sampai sampai paling kecil adalah apa? Tujuan pembelajaran atau learning outcomes per sesi. Jadi Bapak Ibu guru bisa mulai latihan begini, ya. 2 jam ke depan ini saya diminta mengajar. Tujuannya apa pembelajaran itu? Supaya siswa bisa apa? Mari kita fokus di situ. Begitu pintu kelas ditutup, guru memiliki hak prerogatif untuk mencari metode apapun yang paling efektif sejauh setelah 2 jam tujuan pembelajaran tercapai bagi anak-anak. Masih ingat tidak pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Ya, betul. Gamification adalah salah satu cara untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Bahkan kalau Anda sudah memilih gamification, ada ratusan game, ratusan pilihan permainan yang bisa Anda pakai sejauh anak-anak yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Jadi kalau punya kurikulum yang rigid, peganglah di tujuan pembelajaran dan lakukan drill down sampai per pertemuan. Nah, pas di pertemuan itu gunakanlah inovasi dan kreativitas guru untuk apa? Menciptakan permainan menuju pada tujuan itu. Bahkan Mbak Dwi, kalau teman-teman ikut pertemuan kita minggu lalu ya,
Ingat nggak saya pernah katakan bahwa pada hakikatnya bukan merupakan hal yang tabu, bahkan itu adalah suatu praktis yang biasa, di mana guru bisa duduk sama siswa sama-sama menyusun strategi. Gimana ya caranya supaya dalam 2 jam anak-anak sekalian bisa mencapai ini? Ngobrol sama siswa. Siapa tahu siswa punya ide yang luar biasa. Itu misalnya nih, ya, saya punya waktu gimana caranya 2 jam teman-teman yang nggak bisa naik sepeda mulai bisa naik sepeda. Ibu bingung nih gimana caranya ya? Ada yang punya pendapat nggak? Tiba-tiba keluar ratusan pendapat dari anak-anak dalam kelas untuk apa? Mengajukan caranya begini loh. Nah, terus yang nggak naik sepeda akan ngomong jangan gitu. Kalau gitu aku takut. Kalau begini bagaimana? Akhirnya mereka punya kesepakatan sendiri. Itulah kelas zaman sekarang di mana guru dengan peserta didik bersama-sama bersepakat membuat apa? Rencana pembelajaran bersama. Toh akhirnya tujuannya agar peserta didik mencapai apa yang ditargetkan. Gitu, Mbak. Ya, oke, makasih Prof. Nah, tentang pencapaian. Nah, tadi Prof Eko menyebutkan tentang pencapaiannya. Nah, ini ada yang menanyakan tentang Prof bagaimana kita mengukur atau mengevaluasi efektivitas dari gamification yang sudah kita lakukan terhadap mata pelajaran tersebut. Nah, itu gimana, Prof? Bagus. Ini setiap tujuan pembelajaran orang akan nanya, tahu dari mana tujuan pembelajaran itu sudah tercapai apa tidak? Harus ada indikatornya. Jadi misalnya indikatornya apa? Misalnya kita mau ngajarin cara menghitung pangkat 2. Ya, pangkat 2 itu cara ngitungnya begini. Nah nanti tahu dari mana setelah kita melakukan gamification anak-anak semua sudah bisa menjalankan matematika pangkat 2 tahu dari mana? Nah, nanti gurunya ngasih secara random ke anak-anak mengenai soal-soal. Ternyata mereka bisa, artinya tujuan tercapai. Sama kayak naik sepeda tadi. Apa indikator mereka sudah bisa naik sepeda? Nah, suruh mereka secara independen naik ke atas sepeda, mengayuh 50 meter. Kalau 50 meter nggak jatuh, artinya mereka sudah bisa naik sepeda, tujuan tercapai. Nah, indikator ini penting, karena tujuan pembelajaran tanpa indikator, kita nggak bisa tahu tercapai apa tidak. Kita bisa nggak tahu gamification efektif apa tidak. Seperti itu. Dan kalau tidak efektif, jangan kecewa. Itulah gunanya umpan balik. Itulah bagian dari evaluasi formatif sehingga kita bisa memperbaiki cara kita mengajar di kemudian hari. Gitu Mbak Deni. Ya, oke Prof. Karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu guru, jadi saya bacakan satu pertanyaan terakhir saja ya Prof Eko ya. Nah, Iya, ini siap. ya terkait tentang pemahaman dan keterampilan guru. Mengingat pemahaman dan keterampilan guru di Indonesia juga bisa dibilang belum merata. Nah, apakah untuk menerapkan gamification ini dibutuhkan pelatihan khusus agar Bapak Ibu guru bisa mengintegrasikan setiap elemen game secara efektif tanpa mengurangi esensi pembelajarannya, Prof? Oke. Pemain bola Indonesia tuh katanya suka kalah karena dia nggak ngejar bola. Dia nunggu bola datang ke dia. Gitu ya. Sama sebagai Bapak Ibu guru untuk bisa mendalami gamification jangan nunggu dikasih pelatihan. Kalau nunggu dikasih pelatihan udah ketinggalan kita. Tetapi kita yang menjemput pelatihan, bagaimana caranya? Mudah sekali. Buka internet, buka handphone Anda, buka YouTube, ditulis di YouTube ditulis contoh guru mengajar dengan metode gamifikasi. Tulis di situ. Anda akan melihat ribuan YouTube dari guru-guru Indonesia maupun guru-guru di luar Indonesia yang memperlihatkan bagaimana konsep gamifikasi diberlakukan di sekolahnya masing-masing. Jadi guru harus belajar dari mana? Dari guru yang lain. Saya aja belajar dari guru yang lain kok walaupun saya sudah guru besar. Kenapa? Karena itu tadi saya tidak boleh ketinggalan zaman melihat apa yang terbaru. Dan saya belajar dari orang-orang terlebih dahulu yang sudah berhasil. Jadi jangan menunggu bola Bapak Ibu, jemputlah bola. Gitu Mbak Ya, Ninita. oke, baik. Terima kasih banyak Prof Eko atas materi hari ini dan diskusi kita. Jadi
semakin menambah kasanah pengetahuan kita tentang bagaimana kita mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia, terutama dengan gamifikasi atau gamification ini. Jadi menarik ya Bapak Ibu guru, semoga seperti yang dikatakan Prof. Eko tadi, selalu proaktif dan jangan menunggu bola tapi kejar bolanya, karena sebagai Bapak Ibu guru pun kita juga harus memberi contoh pada murid kita bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung seumur hidup ya. Saya ingat nih pesannya Prof. Eko, pembelajaran itu berlangsung seumur hidup. Nah, baik, terima kasih Prof. Eko atas waktu dan juga ilmunya yang luar biasa pada siang hari ini. Terima Dan kasih. tentunya juga terima kasih pada seluruh pemirsa TV Andi yang telah menyaksikan acara kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat terutama bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Dan jangan lupa kita akan bertemu kembali besok Jumat dengan tema yang tidak kalah menarik ya Prof ya. Temanya kalau nggak salah ini pembelajaran kolaboratif ya Prof ya, minggu depan untuk mengembangkan teamwork. Nah, menarik sekali ini. Jadi di era masa anak-anak kita atau murid-murid kita besok, eranya sudah bukan individual ya Prof, tapi teamwork. Bagaimana mereka membangun kerja tim. Nah, jangan lupa subscribe dan saksikan terus setiap penayangan dari TV Andi. Akhir kata, saya Dwinita Andriasti mengucapkan terima kasih kepada pemirsa TV Andi dan juga Prof. Eko atas waktu dan ilmunya, dan sampai bertemu dalam acara kita berikutnya.